Shalom, selamat pagi. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa ada ketidaksepahaman di antara teolog Kristen, di antara warga gereja, mengenai beberapa topik di eskatologi. Maka seringkali karena beberapa ketidaksepahaman itu, timbullah perselisihan, perdebatan, pemisahan di antara warga gereja. Maka dalam video kali ini saya mau mengajak kita melihat sebenarnya yang menjadi prinsip utama eskatologi itu apa. Dengan demikian, kita akan sama-sama mengoreksi paham kita ketika ada perbedaan. Biarlah rupanya prinsip utama itu yang menjadi jalan penyatuan. Silahkan beberapa paham tertentu kita berlainan. Tetapi ketika prinsip utamanya ternyata kita satu, disitulah kita tidak lagi sibuk dalam perdebatan. Jadi apa yang menjadi prinsip utama eskatologi sehingga di antara sesama Kristen kita tidak berbeda, melainkan sepaham. Itulah tentang kedatangan Yesus kali kedua. Tentang kedatangan Yesus kali kedua. Semua warga gereja, semua orang Kristen dengan sepakat sepaham meyakini bahwa kedatangannya kali kedua, kedatangan Yesus kali kedua, itu adalah peristiwa yang pasti. Hanya waktunya saja yang tidak kita ketahui. Inilah prinsip utamanya. Sehingga setiap orang Kristen akan bersatu paham soal ini. Satu iman. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Kalau kedatangannya yang pertama dulu menjadi manusia, untuk menebus dosa manusia menjadi korban di kayu salib. Maka kali ini kedatangan yang kedua itu yang waktunya tidak kita ketahui itu. Kedatangannya adalah untuk mengakhiri semua ini, eskatologi. Maka paham ini diterima oleh segenap orang Kristen. Inilah yang disebut doktrin historis Kristen dalam eskatologi. Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Itu pasti. Sekalipun waktunya memang tidak kita ketahui kapan. Maka memang karena waktu kedatangan Tuhan kali kedua itu tidak kita ketahui dan memang Tuhan Yesus sendiri tidak menentukan tanggalnya, di akhir zaman ketika hari kiamat itu mendekat akan tampil-tampillah pengejek-pengejek sebagaimana sudah kita sering baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Pengejek-pengejek yang berkata, di mana janji tentang kedatangan Tuhan itu? Bukankah sudah sejak awal dijanjikan dia akan datang? Bukankah sudah setahun kemarin? Bukankah sudah 5 tahun kemarin? Bukankah sudah 10 tahun kemarin? Saya bacakan ayatnya 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurutin hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara bisa memahami maksud ejekan itu, bukan? Orang-orang yang tampil sebagai pengejek itu justru yang mendengar firman. Justru mereka yang sudah mendengar banyak nubuatan. Mereka yang sudah mendengar janji-janji itu sejak nenek moyang yang sudah meninggal. Seperti ditulis tadi di ayat itu kan. Nenek moyang kita sudah meninggal. Tetapi semua ini kok masih seperti awal. Masih ada langit, masih ada bumi, masih ada matahari, masih ada bulan, bintang.
Nampaknya hari-hari berjalan seperti biasa, tidak ada yang berbeda menunjukkan bahwa dunia ini berakhir. Ah, mana janji kedatangannya itu? Bukankah Tuhan Yesus telah berjanji kemarin? Bukankah hitungannya sudah sangat jauh? Saudara, ini tulisan Petrus masih ditulis di bawah tahun 100 Masehi. Sekitar tahun 30 pelayanan Yesus sampai 100 Masehi ditulisnya surat-surat termasuk Injil. Artinya kalau kita hitung dari sekitar tahun 100 mundur ke tahun 30 masih sekitar 70 tahun jaraknya. Malahan kalau kita persingkat lagi tidak sampai 100 sekitar tahun 80 sampai 30 sekitar 50 tahun. Jarak antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan penulisan surat-surat. Artinya dalam 50 tahun itu sudah tampil banyak pengejek. Sudah berlalu 50 tahun loh. Sudah berlalu 60 tahun loh. Sudah berlalu 70 tahun. Sudah berlalu sekian puluh tahun. Hei kalian para rasul. Hei kalian orang-orang pengikut Yesus. Mana janji tentang kedatangannya? Sampai sekarang tidak ada buktinya. Ah, jangan-jangan janji palsu. Itu sudah ada di zaman para rasul. Sekarang ke kita. Kita hidup di tahun 2024. Artinya dari tahun 100 Masehi sampai 2024 sudah berapa tahun? 1900, jangan-jangan sampai 2000. Sudah 2000 tahun berlalu sejak janji kedatangan itu kita dengar dan kita baca di Alkitab Perjanjian Baru. Ketika murid-murid di zaman para rasul sudah mengalami, sudah mendengar sendiri ejekan-ejekan itu, dan sudah dinubuatkan di situ hari kiamat akan tampil lagi, berarti zaman sekarang pun kita tidak usah kaget. Kita tidak usah kaget ketika dulu sekitar 70 tahun berlalu janji itu sudah diejek, apalagi sekarang 2000 tahun. Mana janjinya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen ini katanya mau datang, katanya mau kiamat. Mana? Justru karena itulah ada banyak di antara orang Kristen yang terganggu sehingga mulai menetapkan tanggal-tanggal menurut pemahamannya sendiri sehingga banyak yang kemudian dikategorikan tersesat. Kenapa? Karena tidak tahan dengan ejekan-ejekan itu. Mulai membuat tanggal-tanggal tertentu sehingga akhirnya gagal, terbukti sesat, akhirnya dinyatakan bidat. Kelompok lain akhirnya apa? Akhirnya kehilangan iman. Akhirnya meninggalkan iman Kristen. Sayangnya begitu. Lukas pasal 18 ayat 8. Suatu saat ketika Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa sampai begitu pernyataan Tuhan Yesus? Itu adalah nasihat untuk berawas-awaslah kita. Ketika nanti Kristus datang, ada yang beriman? Apakah iman setiap orang akan dipertahankan? Atau malah mereka meninggalkannya? Itu yang terjadi dalam beberapa orang Kristen yang tidak tahan dalam tekanan ejekan-ejekan akan imannya, akhirnya meninggalkan. Maka untuk menghadapi ejekan-ejekan itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini Petrus, di suratnya itu, dia membandingkan dunia akhir zaman dengan dunia masa air bah. Saudara, kita orang Kristen mengerti kisah air bah yang dicatat di Perjanjian Lama. Keluarga Nuh. Petrus menunjukkan bahwa dunia yang sekarang ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, darat, laut, dan semua yang sekarang kita lihat, semua ini akan dibinasakan dengan api. Seperti halnya dahulu dunia yang di zaman air bah musnah oleh air bah. Kejadian pasal 6, pasal 7, dan seterusnya. Dicatat di situ bahwa dunia yang dihuni di zaman Nuh dan keluarganya itu, yang sudah rusak bobrok oleh kejahatan demi kejahatan itu.
Akhirnya Tuhan hantam dengan air bah, sehingga musnahlah seluruh makhluk yang hidup di bumi, kecuali keluarga Nuh dan binatang-binatang yang menumpang di bahteranya. Disebutkan di situ bumi yang lama dimusnahkan oleh air bah. Artinya semua makhluk yang hidup lenyap. Begitulah rupanya gambarannya, bandingannya yang disebut oleh Petrus. Sebagaimana situasi dulu di zaman Nuh ada pembinasaan, demikianlah nantinya di akhir zaman ketika dunia ini akan diakhiri, akan ada pembinasaan. Kali ini bukan lagi dengan air bah, melainkan dengan api. Untuk menunjukkan bahwa semua itu pasti terjadi. Sebagaimana kisah air bah dulu dinyatakan oleh Nuh, tidak ada yang percaya. Orang-orang di zaman Nuh tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau bergabung dengan Nuh. Demikianlah akhirnya di akhir zaman ini tidak ada yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua. Habislah, binasalah banyak orang. Binasalah banyak orang. Maka dalam Matius pasal 24 ayat 35, Tuhan Yesus Kristus meyakinkan kita soal kepastian nubuat-nubuat itu. Soal kepastian kedatangan Yesus kali kedua. Apa katanya? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa maksudnya? Langit, bumi, alam semesta yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sekarang ini, yang nampaknya tetap begitu setelah berpuluh-puluh tahun kita hidup. Dan nampaknya tetap begitu setelah nenek moyang kita yang dulu bicara soal janji Tuhan itu sudah meninggal, ternyata bumi ini masih ada. Lalu kita mulai meragukannya, hati-hati. Perkataanku tidak akan berlalu. Firmanku tidak akan berlalu. Apa yang kujanjikan tidak mungkin tidak kugenapi. Semua itu pasti. Nantikanlah dengan setia. Prinsip utama eskatologi. Tuhan Yesus pasti datang kali kedua. Puji Tuhan.